Halo teman-teman, perkenalkan saya As'ad, mahasiswa S1 Farmasi, kampus Universitas Megariski Makassar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu obat, apa saja penggolongannya, dan cara penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar. Baik, langsung saja ke yang pertama, apa sih pengertian obat itu sendiri? Nah, obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk menentukan atau diagnosis, mencegah, mengurangi, dan menghilangkan ataupun menyembuhkan penyakit ataupun gejala penyakit itu sendiri. Nah, adapun penggolongan obat yang pertama yaitu obat bebas. Nah, apa sih itu obat bebas? Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Nah, penandaannya yaitu diberi tanda lingkaran bulat yang berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, yang kedua yaitu obat bebas terbatas atau obat daftar W. Pengertiannya yaitu warning atau peringatan. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya yang dihasilkan dari produsen ataupun pabrik obat itu. Adapun penandaannya yaitu lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, serta diberi tanda peringatan pada kemasannya. Nah, yang ketiga yaitu obat keras atau obat daftar G. Katanya gefährlich atau berbahaya. Nah, obat keras ini adalah sebuah obat yang memiliki takaran dosis minimum yang diberi tanda khusus dengan lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi warna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Nah, yang keempat yaitu obat golongan narkotik. Merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan teknologi, serta dapat menimbulkan ketergantungan ataupun ketagihan atau istilah medisnya yaitu adiksi yang sangat merugikan individu apabila digunakan tanpa pembatasan atau tanpa pengawasan seorang dokter. Nah, penandaannya itu berupa tanda merah bulat, garis tepi merah dengan tanda tambah yang berwarna merah. Nah, yang kelima yaitu obat golongan jamu. Jamu merupakan ramuan atau obat alami yang digunakan dalam pengobatan untuk menjaga kesehatan. Khasiatnya berdasarkan warisan turun-temurun. Nah, pihak BPOM telah mengeluarkan standar untuk produksi obat tradisional yang dikenal dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Obat herbal ini ditandai dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran tepi berwarna hijau pula. Nah, yang keenam yaitu obat herbal terstandar atau OHT adalah sedaun obat herbal yang berbahan baku alami. Bahan bakunya telah ada pembuktian keamanan khasiatnya secara alamiah dengan uji praklinik. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi berwarna hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Nah, yang ketujuh yaitu obat golongan fitofarmaka. Obat ini merupakan obat tradisional dari bahan alami yang dapat disetarakan dengan obat modern pada saat ini. Karena proses pembuatannya yang telah terstandar serta telah ditunjang dengan bukti ilmiah sampai memenuhi syarat ilmiah. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan garis tepi berwarna hijau. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan mengenai penggunaan obat tetes mata. Sebelumnya, apa sih itu obat tetes mata? Jadi obat tetes mata merupakan sediaan steril yang dapat berupa larutan ataupun suspensi yang digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata atau di sekitar kelopak mata dan bola mata. Nah, berikut langkah-langkah penggunaannya, yaitu yang pertama, cucilah tangan Anda dengan air dan sabun. 6 langkah cuci tangan menurut ini kata dokter. Pertama, basahi kedua tangan terlebih dahulu. Gunakan sabun yang secukupnya. Nah, ratakan sabun dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan.
Yang keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar-putar ibu jari secara bergantian. Yang keenam, gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian pula. Nah, selanjutnya bilas dengan air mengalir dan keringkan dengan tisu ataupun handuk yang kering. Matikan keran dengan tisu ataupun handuk yang sudah dipakai. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 20-30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Nah, yang kedua, pastikan kondisi ujung botol tidak rusak. Yang ketiga, condongkan kepala ke belakang, tarik kelopak mata bawah menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantung. Yang keempat, pegang botol tetes dengan menggunakan tangan yang lainnya sedekat mungkin dengan kelopak mata dengan tanpa menyentuhnya. Tekan botol tetes secara perlahan sampai jumlah tetes cairan yang dibutuhkan masuk ke dalam kantung kelopak bawah mata dan jangan berkedip. Yang kelima, tutup mata selama 2-3 menit. Bersihkan cairan berlebih pada wajah dengan menggunakan tisu. Yang keenam, jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes. Yang ketujuh, pasang kembali tutup botol tetes mata dengan rapat. Yang kedelapan, cucilah tangan Anda dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Nah, itulah tadi langkah-langkah penggunaan obat tetes mata secara steril. Jadi, mengapa kita harus menggunakan obat tetes mata secara steril? Karena mata merupakan organ vital. Jadi, kita harus menjaga penggunaan obat itu sehingga menghindari kontaminasi dari zat-zat asing ataupun bakteri yang dapat menginfeksi atau memperparah kondisi mata kita yang sedang sakit. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat pula bagi saya sebagai ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.